Bos. Apa bos? Ceritain bos, hari ini ngapain bos? Aduh bos, hari ini ya gue pengen ngebahas tentang in between friendship and love. Pakai bahasa Inggris. Yang apa itu? artinya mungkin nggak tuh ya cewek sama cowok kalau bersahabat tuh nggak menimbulkan perasaan. Wah susah tuh. Susah kan? Menurutku mungkin sih, menurut lu mungkin nggak? Menurut gue nggak mungkin. Karena ini gue nggak bohong ya, ini fakta tapi semua sahabat cowok gue pasti suka sama gue. Lu delusional, kata gue lu delusional. Gue gak delusional, Marlo emang begitu kenyataan. Istilah yang udah akrab ada lagi bang. Apa? Friendzone. Friendzone bener. Ada friendzone, ada brother zone tau nggak? Brosis zone. Dia tuh udah kayak kakakku sendiri. Iya kakak gue sendiri. Rewel kata gue, diem mendingan ya. Iya, Jangan kakak pura-pura gue. kakak-kakak ya. Family zone. Nah tapi katanya Iya. biasanya kalau kayak gitu di antara dua orang ada satu pas yang suka. Nah gitu yang ribetnya tuh gitu. Kenapa sih kita gak bisa berteman secara murni aja? Kan tapi teman tapi mesra. Oh bener sih, aku punya teman. Gak usah dinyanyiin, gak usah. Gak usah. Ya udahlah, gue pengen lihat emang ada artikelnya gitu tentang istilah friendzone. Kita baca gimana awalnya bisa ada istilah friendzone. Hah, Ini gimana? dia. Asal usul friendzone. Siapa sih yang pertama ngitain dulu? Udah. Ada namanya bang, Joey Tribbiani. Oh bukan Joey Tobing ya? Bukan bang, bukan. ini Joey yang lu nonton Friends gak? Enggak. Sama. Nah, ini salah satu karakter di sitkom populer Friends yang pertama kali menggunakan istilah friend zone. Oh gitu. Joey mengucapkan dalam season perdana sitkom tersebut, tepatnya pada episode 7 berjudul The One with the Blackout. Wow. Jadi dari sitkom bang awalnya. Oh dari sitkom. Itu tenarnya sampai sekarang nih. Ini meme-nya. Uh-uh. The moment you realize that Joey Tribbiani invented the word friend zone in 1994. 94 udah lahir belum? Belum. Aku 2004 lahir. Aman terserah. Bebas suka-suka kamu ya 2004. Enggak lah. Berarti udah 10 tahun tuh terciptanya. Enggak. Gue 94 gue belum lahir jujur ya. Oke. Tapi sebenarnya gue agak nggak percaya dengan istilah friendzone. Karena menurut gue kalau lo suka sama sahabat lo ya nyatain aja nggak sih? Memang ada garis apa ya? Garis yang thin line. Thin bahasa Indonesianya apa? Tipis. Nah, garis tipis antara persahabatan dan cinta. Karena sahabat itu pasti tetap peduli, tetap sayang. Tapi mungkin sayangnya nggak berlebihan. Nah, tapi kan ada yang kadang-kadang tuh udah deket lama, tiba-tiba sayang. Atau ada yang udah sayang lama, tiba-tiba temenan doang. Oke. Gitu bang. Jangan-jangan selama ini Marlo sayang sama gue. Gue curiga deh. Dokter, psikolog. Aduh, gue pengen tahu deh pendapat orang-orang cowok cewek sahabatnya tuh gimana sih. Gue takut deh Marlo jadi cinta sama gue. Dia gila kali ya. Dia pikir aku suka dengan dia. Ngaco saja, dunia sini udah gila. Gitu kan. Gimana ini? Saya ada pembantu bau gitu, ayo sorry jatuh gitu kan. Ya lanjut, oke kita cari tahu pendapat orang-orang. Mungkinkah cowok cewek sahabatan tanpa baper? Bisa gak sih? Menurut gua cowok sama cewek itu kalau berteman bisa, bersahabat ya nggak bisa. Kalau kata gua sih salah satu dari mereka ada yang naksir tapi nggak berani bilang. Bisa karena aku juga temenan sama cowok gitu. Jadi dan aku tidak ada rasa. Kebanyakan dengar desusnya sih emang kalau cowok yang susah nahan baper biar nggak baper sama cewek. Tapi kalau cewek bisa loh, bisa temenan sama cowok. Dia tuh nggak gampang baper sama cowok. Kalau aku sih nggak percaya ya. Nggak tahu kalau memang ada, tapi tergantung nih. Biasanya yang bikin ketertarikan satu sama lain itu biasanya kan faktor fisik ya. Menurut gue cewek sama cowok bisa temenan. Biasanya sih yang bakal mengganggu itu kalau misalnya temen cowoknya ini udah punya cewek. Yang jadinya bakal ngeganggu pikiran si cowoknya gitu. Jadi mungkin bisa ngerubah yang tadinya dia cuma mau temenan jadi karena diungkit-ungkit mungkin akhirnya timbul rasa suka gitu. Wah, gue sih nggak percaya cewek sama cowok bisa temenan tuh nggak mungkin. Itu nggak mungkin sih, impossible sih. Karena biasanya mostly kalau misalnya cowok sama cewek bilangnya sahabatan, either ceweknya yang suka atau cowoknya nih yang suka sama si cewek. Udah antara dua itu aja sih. Wow. Itu dia ya pendapat Menarik. orang-orang tentang tema kita hari ini ya Marlo Betul. ya. Di samping kita udah ada Udah bareng si sama ganteng kita nih. nih, Atta. Halo. Atta. Ini perlu gue yang jawab apa lo mau jawab? Ngapain? Gue boleh kasih tahu apa lo mau ngaku sendiri kalau lo punya atau tidak Coba banyak lu, sahabat cewek. Lu go ahead deh coba. Lu Go kasih tahu ahead. apa yang lu lihat coba. Menurut gue Atap tuh orangnya kayak dia nggak punya sahabat cewek. Kayak dia tuh kalau udah satu sama orang
kayak udah satu. Lu ngomong gini gara-gara ceweknya nonton kan? Iya kan? Iya kan? Udah WhatsApp kan? Di nanti tolongin dong biar lancar gitu kan. Iya. Aman, gue juga kayak gitu kok. Iya kan? Itu gue berantem. Enggak, Atap temen ceweknya banyak banget. Karena Atap ini tipe yang friendly ya. Ya. Friendly sama TP-TP beda tipis ya, Tap ya? TP apaan? Tebar pesona. Terpesona. Tapi lu sering disalahgunakan gak sih ke-friendlyan lu itu yang kayak lu sebenarnya maksudnya baik tapi cewek-cewek malah yang kayak kok dia genit? Gue nggak tahu sih karena gue nggak beranggapan gue tuh genit karena gue nggak mendekati. Kalau gue mendekati tuh gue udah secara verbal juga gue ngomong gitu. Kayak gue tuh entah orang ngedeketin cewek gimana sih? Kayak lu udah ngasih tahu kayak gue tuh suka sama dia. Harusnya kan gitu kan. Tapi kan selama ini gue nggak. Kalau attention lo terhadap sahabat cewek lo kayak apa contohnya? Gue jarang banget punya sahabat cewek. Alah, Tap. Gue punya temen, enggak gini, gue punya temen cewek banyak iya. Sahabatan enggak. Oh gitu. Karena menurut gue apa ya sahabatan sama cewek juga kadang kurang penting gak sih? Kayak gue cerita tentang hidupnya gue yang gue mau tuh responnya tuh pakai Perasaan cewek. itu kan kayak menurut gue kayak males aja gitu kalau gue cerita misalkan sama cowok gitu ya. Dia tuh masih agak relate kalau sama cowok sama gue. Loh, Ngerti tapi nggak kan maksudnya? kalau misalnya nih lo berhubungan, lo harus punya sahabat cowok dan sahabat cewek dong biar lo bisa Dua perspektif. Iya, lo bisa gitu ya. melihat dalam dua perspektif. Kalau buat dua gue point ya, of view. buat gue cerita sama cewek paling buat curhat atau masalah temen. Pertemanan, tapi kalau buat kehidupan gua, kerjaan gua masalah atau pribadi. pengalaman, yes itu gue lebih suka sama cowok lah. Terus selama ini kamu anggap aku apa, Tap? Najis. Kamu nganggap aku sahabat kamu, Tap? Dengar nggak? Ih, najis. Kalau lu nggak denger, gue ulang. Lu percaya, Tap, kalau perempuan dan laki-laki bisa temenan? Aja. Temenan dong iya dah. Tapi sahabatan nggak? Sahabatan bisa, tapi cuman gua nggak ngerti otak cowok yang bisa sahabatan sama tuh cewek itu apa. Oh gitu. Gak gini, gue yakin cowok sama cewek bisa sahabatan. Oke. Cuman karena gue nggak merasakan itu, menurut gue nggak bisa. Jadi kayak gue bingung. Lu tuh bisa sahabatan sama cewek apa? Apa yang lu Kenapa? pikirin Apa yang gitu lu ya? pikirin Oh. gitu? Lo nggak usah mikirin, ini ada penelitiannya nih. Coba. Kita lihat ya penelitiannya, apakah cewek dan cowok tuh bisa sahabatan atau tidak. Nih penelitiannya. Tuh, penelitian membuktikan perempuan dan pria memang tak bisa jadi teman saja. Yang salah pria lagi. Pria cenderung memiliki ketertarikan atau perasaan suka kepada teman perempuannya daripada sebaliknya. Pria juga cenderung mengira teman perempuannya memiliki perasaan yang sama atau tertarik pada mereka dibandingkan sekedar teman saja. Nih, ada videonya juga nih dari point of view cowok ya yang terlibat friendzone nih. Kita lihat. Karena sudah terlalu nyaman aku sampai lupa kalau kita cuma teman. Gak berharap lebih, tapi kalau kamu mau aku juga gak nolak. Aku sudah tahu resikonya, justru itu aku gak pernah memaksa. Tapi aku juga gak mau menyesal karena menyimpan perasaan ini selamanya. Gak apa-apa chattingan setiap hari cuma dijadikan teman sepi. Aku ikhlas ngasih perhatian, gak ngarep dibalas dan gak ada maksud apa-apa. Walaupun terkadang agak berlebihan, bisa-bisanya aku cemburu ketika kamu sama orang lain, padahal kan kita cuma teman. Ya maaf. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Berarti kayak gitu perbandingan antara sahabat dan pacaran. Tapi video yang pertama kan dia mempertanyakan ya. Kalau mempertanyakan. Iya, mempertanyakan kalau friendzone itu kan kita nggak punya hak untuk cemburu ya. Gimana ya? Ya lo kan cuma temen, bro. Lu pernah nggak cemburu sama sahabat lu sendiri? Nggak pernah. Sahabat gue yang suka sama gue. Iya bang, iya emang semua orang di dunia akhirat juga suka sama lu. Iya semua. Nah lu lu pernah nggak diam-diam suka sama teman atau sahabat lu yang perempuan? Kalau gue suka gue pasti deketin. Jadi nggak diam-diam? Sakit. Diem-diem sakit. Iya dong. Gue suka sama cewek nih. Gue diem nih. Gue tetap merasakan rasa suka gue itu. Ya gue pasti bakal sakit ngeliat dia, let's say cerita tentang cowok lain atau dia dekat sama cowok lain. Ya pasti jadi sakit buat gue dong. Benar. Tapi pernah nggak ada teman cewek lo gitu atau sahabat cewek lo lah yang ngungkapin perasaannya duluan ke lo? Tiba-tiba gitu out of nowhere. Tapi aku sebenarnya suka sama gitu kamu. ya. Sebenarnya aku suka sama kamu. Gitu. Pernah, nah ceritain aja. Ya udah, nggak usah takut ada Iya. cewek lo di depan, cerita aja. Bilang Tap. aja sayang itu kan konten. Iya. Iya, gimmick. Enggak pernah. Kayak cewek buat ngungkapin duluan tuh kayak agak berat ya. Tapi kalau misalkan gue udah dekat, memang gue juga nggak deketin, dia ngungkapin duluan itu sering.
Oke. Kalau gue udah deket ya, bukan teman gue. Oh, jadi bukan batas friendzone dong, ini Bukan. PDKT dong. Ya. Ini kan banyak aspek ya buat kita bisa baper dari cara ngomong atau cara dia nge-treat kita. Kalau lu gimana, Tap? Lu lebih suka sifat yang apa yang bisa membuat lu lebih gampang baper? Yang bikin gue gampang baper pertama jujur aja ya physically dulu. Fisik ya, fisik. Fisik Betul, dulu. Fisik. Itu yang Fisik. membuat pertama kali gue pasti tertarik sama nih cewek. Oke. Yang kedua gue liat sifatnya. Sifat. Kayak pas ngobrol sama gue, responnya gimana, kayak ngasih attention ke guanya Oke. bagaimana. Nah kalau misalkan itu dua udah oke, yang paling gue nggak kuat manja. Manja. Udah, Manja. hancur. Kok gue kalau manja-manja ke orang malah kayak, ih, sana. Karena Lu orang nggak? Karena lu. Kayak, ih, kayak gitu ya. coba lu kalau manja gimana? Coba gue dari sebagai laki ya, lu manja coba. Aku pengen ini. Kamu kenapa nggak angkat telepon aku sih? Kamu gimana? Enggak, maksud gue bukan manja yang gitu. Oh, gimana? Itu jijik. Iya. Aku dengan Atap hari ini. Iya. Emang manja tuh kayak gimana? Manja tuh gue suka yang kayak baby talks. Gitu. Baby talk. Gue kayak gitu. Gue kalau soalnya gue ngerasa gue juga manja. Jadi bukan malah pacar guanya manja. Oh, lunya manja. Sering ya. Tapi banyak loh bilang katanya laki itu kalau udah pacaran, emang gue malah jadi kayak anaknya, itu kayak mak gue. Kita kalau udah nyaman emang kayak gitu, Bang. Tapi kalau fisik yang lo cari pertama kali nih pas lo ngeliat cewek fisik yang seperti apa? Baby face. Baby face. Oh, yang kayak anak-anak di bawah umur gitu ya, suka. Lu larinya kenapa gitu dah? Ya, gua nanya, kan baby face, baby berarti mukanya masih Masih imut-imut. Kan nggak harus umur, iya. iya kan. Iya kan? Untung gitu, dari sini Tap. bui deket. Iya, lanjut. Oke. Nggak ada spesifiknya nggak harus putih mungkin yang atau Chinese. ijo. Bukan buto ijo dong. Apa kayak- Bukan buto ijo Itu dong. kan preference. Oh iya benar-benar. Iya. Gue nggak punya selera fix lagi. Kayak maksudnya nggak ada genre muka yang gue suka gitu. Genre. Enggak loh. Tipe muka yang gue suka gue nggak ada. Oh, berarti soal ras gitu nggak apa-apa, Nggak apa apa-apa. aja, selama baby face. Oh gitu. Bener sih. Iya kan? Iya. Iya sih. Lu tahu, baby coba face. lu tebak umur berapa? 2 SMP. Lu tebak umurnya berapa? Oh, tebak umurnya. 27 ya? Udah ngomong lu mah curang. Hah, umurnya 27. Michelle 27. Bener aku tebakan aku. Gue Tuh, pertama kan? kali ngeliat gue kira 18. Oh, sukanya 18. Enggak, gue kira. Oh, lo kira. Gue udah nanya, Iya, gue nanya iya, doang. iya, iya. 18 juga udah punya KTP, Iya, Tap. Aman santai aja, aja. Tapi kan belum 21 plus, Pak. Enggak, Oh, kan, iya. emang kan mau diajak apa sih pacaran kan? Bukan Iya, kayak emang yang lain-lain, nggak harus 21 plus. 21 plus. Ini konten bagus aja. Iya, emang. Saya mau, nggak cuma saya yang kesuspend Instagramnya, saya berharap ada teman. Jadi Sengaja. saya blunder, semua blunder gitu kan. Oke, kita masih bakal lanjutin ngobrol-ngobrol tentang friend zone, friendship, dan di zona nyamannya. Wow. Dengan satu narasumber lainnya tetap di Love Unlock. Bikin atap pakai balok. Cakep. Masih tetap di Love Unlock. Keren banget, keren. Keren, gue suka. Coba Lagi lu dong. dong kerja. Lo Tahu nanti. lu kerja. Nanti kita tahan dulu lagi. Enggak, sebenarnya dia selalu pakai pantun, gue nggak pernah. Oh dia. Jadi itu tadi gue keep dari awal kita syuting apa ya gitu. Gue tadi bawa gue lama, gue nulis. Lo siapin bahan ya. Aduh, sekarang kita udah bersama Sarah dong. Tepuk tangannya dulu. Thank you for having me. Yes. Karena Nah. kita tuh pengen tahu ya pandangan dari sisi cewek gitu ya. Menurut kamu percaya nggak cowok sama cewek itu bisa sahabatan? Eits, jangan dijawab dulu. Biar yang di rumah juga lebih kenal sama Sarah, kita lihat dulu video yang satu ini. Makan mulu dah lu, yang dari tadi udah makan juga. Tak gendut bego. Kalian berdua cocok tahu sama-sama bucin. Agree. Kenapa tidak mencoba untuk menyatu? Tidak ada perbestian antara perempuan dan laki-laki ya, Besti. Zona nyaman atau gimana nih? Karena tak ada yang namanya perbestian antara C dan Co. Cewek dan cowok. Cewek dan cowok. Kenapa disingkat sih, kan tinggal W sama Wo. Iya kan? Nah, Ya, jadi hubungan kalian, hubungan dengan kakak saya apa sebenarnya? Sarah gimana Oh, nih iya. sahabatan? Sahabat, karena kita kan partner kerja. Partner Jadi kerja. nggak mungkin kita kalau misalnya di luar dari siaran itu masa tonjok-tonjokan, bos. Jadi kalau nggak tonton kan ngapain?
Siaran lo. Kan di luar itu tadi. Bercanda. Makan. Apa yang dimakan? Daging. Daging. Oh daging. Tapi kamu punya sahabat cowok? Banyak, Bu. Oh, Mau yang banyak. varian apa, Bu? Yang isi gula merah ada. Tapi nggak pernah gitu ada sahabat kamu yang baper sama kamu atau kamu yang baper sama sahabat kamu? Kalau baper sama saya sih sejujurnya terakhir itu 2017. Pas kesini gue udah mulai nggak tahu. Oh, sebelum Masehi itu ya berarti Sebelum ya. Masehi. Iya. Sekarang udah nggak tahu. Sekarang udah nggak tahu. Kalau misalnya gue yang baper sama sahabat gue sendiri itu terjadi waktu saya sekolah ya teman-teman ya. Oh, tapi pernah. Pernah waktu itu. Terus kalau yang tadi di video itu tadi Apa, sahabat. Lebih partner kerja sih, profesional sih Kak. Tapi dilihat kolom komentar banyak yang mendukung kalian berpacaran. Iya. Banyak teman-teman kalian juga yang bilang kayak, ih cocok deh, cocok. Dukungan aja, apakah harus kita laksanakan? Tapi kan biasanya nih ya, Biasanya nih. ya, Po, ya. Biasanya nih. Bang, biasanya nih, Bang. Dia normal. Biasanya nih, kalau sepenglihatan gue, sahabat cewek sama cowok, terus abis itu lingkungannya mendukung nih. Terus kayak, ih cie kenapa sih nggak sahabatan aja? Itu lama-kelamaan Nggak pacaran aja. Nggak pacaran aja, itu lama-kelamaan akan menimbulkan rasa. Kagak nimbul lagi gue. Masa sih? Maksudnya gini ya, gue kan tiap hari sama Marco Randi ya. Terus kayak, aduh ada beberapa hal Siapa yang... Mario Dandi? Mario Dandi. Oh, Marco Randy. Sorry. Dandi. Nggak, tadi nggak denger. Bukan Mario Dandi. Make sure doang. sure ya. Kenapa? Marlo. Marco Randi. Oh, iya. Jadi ada beberapa hal yang memang saya tidak tunjukkan di layar kaca ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya tunjukkan, netizen pasti paham kok kenapa kita nggak pacaran gitu. Oke. Iya, jadi kayak udah semua boroknya gue tahu. Buat apa ya gitu. Sorry Om Apa, motong sayang? ya. Kan Apa, Nak? sahabatnya nih biasanya nih ya, kalau kita udah tahu borok-boroknya sahabat, itu bukannya lebih bagus untuk kita karena kita tahu baik dan buruknya dia. Good point. That's a good point. Mantap. Tapi kalau misalnya sudah tahu ada boroknya, kenapa saya pacarin, kan bisa aja saya jadi temen aja. Nggak semua hal yang kita tahu, sebuah manusia udah tahu jelek dan buruknya. Kalau udah tahu kagak cocok, ngapain dipacarin, Po? Daripada nanti kita pacaran baru tahu buruknya? Ya itu derita lo, ngapain dipacarin? Tap, ini yang namanya woman support woman bukan? Iya, Pak. Gua nggak tahu sih. Asli. Gua nggak tahu sih. Dari tadi mereka selek banget kayaknya. Ini gue bilang, gue gak mau cinta sama cewek karena ini. Karena ini. ini. Oke, jadi perspektifnya berbeda. Beda ya. pasti. Emang dari kamu apa? Apanya? Wah, Itunya. kok ada ketegangan yang saya nggak tahu ini apa ya? Jujur aja nih, laki-laki ketika mereka bercerita sama laki-laki lain, kita tahu bahasan topiknya dan dia bakal berbeda kalau dia ngomong sama cewek. Kalau misalnya kamu ngomong sama Marlo, gimana? Kamu ngomong sama aku gimana? Pastinya berbeda. Kalau sama cowok tuh bisa lebih terbuka karena kita punya pengalaman yang sama. Gimana tuh? Maksudnya cowok ya. Kalau cerita sama cowok tuh lebih punya pengalaman yang sama gitu kan. Sama gue juga pernah gitu. Iya kan? Gitu, Tapi kalau sama cewek dia kan lebih kayak nggak bisa terlalu terbuka tentang hal itu. Hal apapun. Aku bisa kok terbuka. Ya Jangan diobral, Beb. Belum akhir tahun. Bercanda. Oke. Udahlah, semakin memanas ya, Say. Mau nyimpulin? Kenapa? Mungkin yang dimaksud Atap adalah mungkin laki-laki masih suka menggunakan logika tapi wanita lebih perasaan. Maybe, mungkin. Jadi mungkin ketika lu mau ngajak berdiskusi secara logik, mereka masih bawa perasaan. Iya. Oh, gitu. Bang. Ya, itu menurut mereka ya. Coba kita lihat ya santai, Nen. dari netizen gimana ya. Ya. Kak, emang di dunia ini bener ya nggak ada sahabatan yang murni antara cewek dan cowok alias pasti kejadian friendzone gitu. Nabela Marta Nabila siapa Marta tuh? dia. Iya. Nggak tahu, bukan temen gue sih. Orang yang di tag ya? Iya. Oh dia jawab, Bukan, Bang. dijawab ya. Kebanyakan sahabatan yang murni itu terjadi kalau keduanya sama-sama nggak cakep. Setuju. Kalau ada salah satu yang cakep, biasanya ada salah satu yang baper. Sumpah ini gue setuju banget yang ini. Coba jelaskan dari kalian berdua. Kalau menurut saya kan, pertama laki-laki itu ternyata kita nggak bisa deny kalau mereka itu makhluk visual. Jadi kalau misalnya sudah sesuai tipe nih, udah cakep banget, intention tiap hari ketemu, terus ada yang namanya affection, ada yang namanya attention, itu kayak tanaman yang dikasih air tiap hari gitu, Neng. Pupuk gitu lama-lama kayak they wake up in the morning and then wow, gue suka lagi sama teman gue sendiri gitu. Oh gitu. Ya, berarti bener dong, nggak bisa sahabatan. Bener. Bisa. Gini, kalau Ya udah kalau gitu sahabatan boleh tapi pilihnya jangan yang cakep-cakep. Gimana? Kok lu
berdasarkan muka sih, Bray? Iya, Karena jadi orang menurut lo, gimana, orang Bray? nggak punya teman. Karena orang Jadi menurut beliau orang jelek gak bisa sahabatan. Wow. bukan kebalik. Wow. Maksudnya cari sahabatnya jangan yang masuk ke dalam kategori yang kalian suka. Jadi kalau misalnya ada orang cakep nih, anjir gue pengen Jadi banget temenan sama dia. bukan, Nggak jadi bisa. memperkecil chance kalian buat suka. Kalau misalnya suka emang kenapa sih? Lah jadi Ya kan, kalau maksudnya jadi- ini lah, kan jadi bahas kalau- no. Jam berapa ini? Ini Lah, kan bahas kalau tentang prajurit, sahabatan yang prajurit. Iya. Kan makanya di Garut nggak Coba ya? dijelasin deh. Jadi, jadi maksud lo kalau misalnya nih ada orang cantik mau sahabatan sama lo langsung kayak no gitu. Enggak, kalau bisa nggak usah terlalu dekat. Oh, takutnya menimbulkan rasa. Betul. Coping mekanismenya dia. Iya, orang berbeda-beda. Iya, bener, Jadi bener, ketika suatu saat kita ketemu Atap, terus Atap bilang, sahabat gua pantes jelek gitu. Oh. gitu. Iya, oh pantes sahabatan. Iya, Iya, gitu. iya. Jadi kalau ada temannya Atap, perempuan dibilang sahabat, inget aja berarti bukan. Ya. Berarti lo gak cantik gitu ya? Iya, gitu. Mungkin ya. Nah, ini ada Oke, pendapat-pendapat tentang orang di sosial media. Percaya dengan persahabatan cewek cowok tanda tanya. Enggak. Even nyokap gue juga bilang enggak. Lo kenapa bobo nyokap lu? Lo kenapa bobo Pasti nyokap dia lu? pengalaman nggak sih bawa sahabatnya ke rumah? Oh, mungkin sih. Big no, soal aku baperan. Itu kayak dari second account gue. Iya. Semakin tua, lu bakal jawab enggak. Wok. Gue atas cara Kenapa ketawa sih itu. nggak boleh Percaya selama sama-sama paham, tahu dan punya batasan yang jelas. Terlebih kalau sahabatnya udah punya pasangan. Have a boundaries is a must. Harus tahu diri ya sayang. Tuh, kayak gitu gue dibilang saya udah baper tadi. Iya kan? Padahal sama akun sosmed. Iya bang. Boundaries nih, kita ngomongin boundaries ya. Dari Sarah dulu deh. Boundaries sama sahabat cowok itu gimana? Boundaries sama sahabat cowok penting sekali kalau kita lagi ganti baju nggak boleh berada satu ruangan sama ya. Oh iya. Kenapa kan jelas. temenan? Nggak Iya boleh sih. dong. Ntar Di agama gua nggak muhrim. boundaries itu harus dibangun menurut gua kalau misalnya salah satu dari kalian tuh udah punya pacar. Kalau misalnya udah salah satunya berkomitmen, jangan sahabatnya itu kayak, kan gue kenal sama laki lu duluan, kok lu nyolot sih? Nah itu pantas untuk di-ban Instagramnya. Iya baik. Tapi gue gak pernah gitu sih. Guys tolonglah, udah satu blunder jangan ditambah lagi. Iya, paham. Kalau dari lu Tap, boundaries gimana Tap buat ke perempuan? Sahabat ya tentunya ya. Iya. Sahabat. Ya, gue nggak bakal ngelakuin hal yang menurut gue itu untuk pacaran sih. Gue nggak mau. Kalau misalkan gue kasih, ntar dibilangnya gue Naksir, genit. Iya. Apa gimana? Kalau lo, Marlo, lo punya nggak sebenarnya sahabat cewek? Gue lagi nih. punya dan menurut gue bisa-bisa Bisa aja nggak? sebenarnya. Bisa. Bisa Kalau bisa gue aja. tim yang nggak bisa sih. Kenapa sahabatan. sih Neng kamu nggak bisa sahabatan sama laki Neng? Akunya bisa, tapi cowoknya pasti nggak bisa. Ya ampun, masih. Kenapa menurut kamu cowoknya nggak bisa sahabatan sama kamu Neng? Karena gitu, aku cantik. Kamu tahu gak sih kalau narsisistik itu penyakit sebenarnya? Iya, asal tahu aja ya. Bisa sebenarnya mah, harusnya mah bisa. Cuman emang mungkin karena case-nya banyak banget yang gagal. Iya. Jadi kita pukul rata bahwa nggak bisa. Nggak bisa, bener. Lo bisa-bisa aja asal lo tahu boundariesnya gimana. Kalau misalnya ada sahabatan cewek dan cowok dan salah satu dari mereka baper, it's okay, it's fine. Karena kita kan sometimes nggak bisa nggak bisa mengontrol itu perasaan kan. orang ya. Terjadilah tiba-tiba anjrit gue suka lagi sama Atap gitu misalnya. Yang menjadi kesalahan adalah kalau gue menuntut Atap merasakan hal yang sama. Oh iya. Oh. Jadi bisa sahabatan kalau kita bisa ngontrol perasaan kita. Oh iya, Tapi of course. sorry, lo ada rasa awkward nggak kalau lo tahu sahabat lo tuh suka sama lo? Jadi kan kalau misalnya Kan gue, nggak tahu ceritanya. Misalnya gue tapi tahu, kan ada misalnya gue rasa. tahu. Enggak lo, pasti kan kayak ada kayak sign, ada rasa gitu kayak, duh nih orang kayak suka deh sama gue. Apa lo nggak ngerasa awkward gitu? Kalau kayak sahabat gue suka deh sama gue nih gimana ya? Gue sih nggak pernah ada pikiran kayak gitu ya. Gue juga jujur Itu hebat banget buat dia bisa sepede itu tuh. Tapi wow. kadang-kadang kalau misalnya gue ngerasa ada sahabat gue yang suka sama gue, nggak mungkin gue tiba-tiba ngomong ke circle lain, lo tau gak sih kayaknya Atap suka deh sama gue nggak mungkin. Karena kalau misalnya lo ngerasa itu adalah suatu hal yang bisa diomongin ke circle lain, kesian orang yang suka sama lo, dia juga, sometimes kita tuh juga nggak mau suka sama orang yang kita suka. Kayak ngapain gue suka sama Mandel? Kalem, Kayak gitu kan? Pengalamannya keluar. It just happen like that. Mari kita berandai-andai. Berandai-andai ya. dulu ya supaya nggak panas nih. Ya. Kalian itu tipe yang keberatan nggak kalau misalkan pasangan kalian atau yang kalian lagi deketin udah jadi pacar nih, udah pacaran. udah pacaran. Terus ternyata memiliki sahabat dengan lawan jenis deket banget. Keberatan atau tidak? Enggak, biasa aja gue.
Santai ya kamu ya? Santai aja. Kalau misalnya mau lu pacarin sahabat lu pacarin dia, kenapa lu pacarin gue? Oke. Gitu aja. Kenapa ditepokin? Kenapa panggil ojek lu? Tadi nggak boleh ditepok. Oh iya benar. Kan gue mau tepok. Kalau lu Tap? Atap. Gimana Tap? Gue nggak apa-apa asal terbuka. Oke. Buka di depan. Asal transparansi ya. Transparansi. Kalau sahabatan ditutup-tutupin gue agak ngeri. Oke. Iya maksudnya kalau misalnya sahabatan, lu punya pacar, jalan sama sahabat lu nggak ngomong sama pacar lu, menurut gue kayak lu kenapa nggak ngomong sama gue, lu bawa si Intan kemarin. Siapa tuh? Intan. Misalnya sahabatnya namanya Intan bos gitu. Terus nanti dia bilang gini, ya kan kamu tahu Intan kan sahabat aku. Ya nggak gitu dong. Lu kalau misalnya mau terbuka, ya terbuka semuanya komunikasi. Komunikasi Kalem ya. Kalau misalnya gitu, sahabat cewek dari sahabat dari pasangan lo ini cantik banget atau ganteng banget, lo tetap nggak apa-apa Tap? Ganteng banget. Iya, ganteng banget nih. Kalau terbuka, yang penting terbuka kalau gue. Terbuka. Kalau tertutup tuh gue takut. Mau jelek, mau ganteng sama aja. Asal harus terbuka, udah. Kalau kamu juga Kak? Biasa aja gue. Nah, kalau posisi kita balik, pasangan kita yang punya temen lawan jenis deket banget, kalian gimana? Pasangan kita yang punya. Kalau kita yang punya. Kalau kita kita yang punya maksudnya, kita yang punya. Terus pertanyaannya apa bang? Dilarang sama pasangan kita. Yang Gimana? Kalau kamu dulu. Cie. Nah, Jom. Ini nggak bisa jadi sahabat. Cewek duluan. Kalau misalnya dilarang nih, gue mau main sama Ujang gitu ya. Terus pacar gue bilang, lu ngapain main sama Ujang mulu? Emang gue nggak cukup? Ya kalau misalnya itu ngebuat dia tidak nyaman, gue akan membatasi itu. Karena kan prioritas saya sudah berkomitmen dengan pacar saya. Nggak mungkin tiba-tiba gue punya pacar, terus punya sahabat, gue bingung nih mana yang jadi prioritas ya kayak gimana. Prioritas Iya soalnya. prioritas Iya. benar-benar. Kalau lu gimana Tap? Gue kopas. Kopas. Kopas jadi tuh. idem ya? Bener ya? Itu jadi. Idem ya? Idem. Berarti tuh dari visi udah sama. Visi. Nah itu kan gak usah digituin gitu kan, kayak udah kelihatan tuh Iya, jawabannya. oh. Iya, gitu. oh jadi nggak bisa sahabatan. Oh gitu. Oh gitu, was-was ya. Iya. Michelle hati-hati ya. Michelle. Hati-hati ya. Oke, next. Kita Nih ya. bacain lagi jawaban orang-orang. Kalau dalam, lu apa gua nih? Enggak lu aja. Kita kenapa finishing each other sentence? Kalau dalam circle percaya, tapi kalau cuma berdua enggak. Tuh. Kenapa nggak percaya? Pasti setiap orang ada nettingnya gak sih? Iya ngapain gue pikirin orang mau ngomong apa? Kan contoh nih, Ini netizen lagi ngomong. Contoh. Iya maksudnya kalau misalnya contohnya misalnya nih gue. Jadi kalau misalnya lu bilang sahabatan sama gue bisa, itu orang-orang percaya karena kita lagi berempat. Iya. Tapi kalau misalnya Lu berdua. kalau berdua kan orang-orang kita nggak percaya. nggak ada yang tahu orang-orang nggak ada yang Sebenarnya tahu. Atap keluarnya poinnya tadi aja sih ya. Lu nggak ngerti kan? Makanya kenapa dia nggak berani memiliki sahabat wanita. Tapi nanti kita kulik lagi tetap di love. Unlock. Pergi cari badak ke hutan Amazon. Ih, ternyata aku terjebak sama friendzone. Waduh, mantap kali. Sekarang gue mau ngajak Sarap buat main. Sarap itu Sarah dan Atap. Oh iya bener, iya bener, bisa. Sarap untuk main, pernah nggak pernah? Ini adalah papan checklist dan tidak. Jadi jawab accordingly, oke? Kita ikutan main nih. Alright, Oke, next. Pertama, setuju nggak setuju punya sahabat lawan jenis banyak untungnya? 1, 2, 3. Setuju. Ya, ceritakan. Atap kenapa setuju? Katanya lo nggak punya sahabat lawan tapi jenis. kalau setuju nggak setuju punya sahabat lawan jenis banyak untungnya. Untungnya tuh apa ya? Menurut gue ya buat dari let's say gue punya pacar, gue mau nanya tentang persepsi cewek, bisa nanya doang. Oke. Ini jawaban aman, men. Ada ceweknya di depan, men. Sorry. Ceweknya depan, men. Iya, bener. Setia banget. Iya, setia banget. Kalau Sarah gimana? Kalau gue banyak benefitnya karena ternyata kalau lebih punya temen cowok tuh mereka lebih lucu ya. Kalau gue punya sahabat cowok, gue merasa kayak gue disayang, diayomi, Oh iya, dijadiin bener. adik gitu loh. Jadi gue merasa gue punya abang gitu. Iya. Lu butuh yang kasih menjaga sayang gue. namanya. Iya, lu lagi Kasih kesepian sayang. sih. Namanya kesepian. Namanya kesepian, lu butuh affection. No. Karena gini loh,
affection dari sahabat cewek dan sahabat cowok itu berbeda, Tas. Pasti. Iya makanya. Lebih enak cowok ya? Tapi kan bukan berarti harus suka. Iya. Berarti keuntungannya buat lu dapet affection lebih Free dari affection cowok. for Betul? Claudia. Bukan free affection. Masa iya sih? Masa iya sih? Tadi lu bilang gitu loh. Masa enggak sih? Gue dapet rasa kasih sayang, gue Iya. dapet rasa apa. Itu yang keuntungan buat lu itu berarti Gak apa-apa kan? juga kalau iya Gak nih, apa-apa it's juga, okay. gak It's apa-apa. free affection for Iya, everybody, iya, let's iya, go. Iya kayak gitu. Karena gue merasa kayak gue punya abang gitu. Mampus buntu. Punya abang. Belum aja abang lu minta aneh-aneh. Temen gue banyak. Belum. Oh iya lu belum. Lo belum. Menurut lo ada untungnya nggak punya sahabat lawan jenis? Banyak. Apa? Banyak aja yang Ya, kalau apa? kayak kita lagi sepi selalu ada yang bisa diajak pergi. Kalau kita lagi penat bisa diajak ngobrol. Oh, iya. Kalau lagi Kan itu sama butuh kayak minjem sahabat uang cowok gitu kan, juga. butuh minjem uang. Itu bukannya sama kayak sahabat cowok lu juga? Enggak dong, enggak Tapi dong. Kan bedanya perspektifnya beda. Kayak aneh nggak sih kayak jalan ke mall berdua sahabat cowok gitu? Enggak lah, next ya. Jadi next aja mendingan sebelum Setuju gagal. atau nggak setuju? Kita bisa berteman baik sama pacar atau gebetan dari sahabat kita. Oke, 1, 2, 3. Setuju. Kenapa? Kenapa Kak Sarah dulu? Kenapa? Setuju. Iya kenapa harus berantem sih? Kan dia udah punya pacar, masa ya gue musuhan sama pacar, sama sahabat gue gara-gara dia punya pacar. Nyari pacar tuh susah tahu. Masa pas dia udah punya pacar, lu sekarang berubah lu sama gue? Nggak gitu lah. Iya kan? Lu tap. Gue setuju lah berteman baik sama pacarnya sahabat gue ya karena ya sahabat gue kan orang yang gue peduliin juga kan dan dia tuh lagi punya pacar ya harus banget malah menurut gue berteman baik sama pacarnya biar keterbukaan itu jelas gitu kayak gue sama dia nggak ada apa-apaan juga. Iya. Jadi kitanya juga nggak overthinking, nggak netting ya. Kan kasihan. Iya benar-benar. Kalau lo Iya. Kenapa sih gue tegang dah kalau nanya. Sama Setuju. Kalau bisa berteman baik itu plus poin sebenarnya buat Iya, kita. benar. Balik lagi ya, nggak peduli gendernya apa, mau perempuan mau laki-laki selama itu Nggak, ini sahabat. case-nya beda. Apa? Ini case-nya cewek dan cowok. Lu punya sahabat cewek. Lu punya sahabat cewek nih. Sahabat lu ini yang cewek ini punya pacar. terus lo jadi temenan sama Apa pacarnya? Iya. Oh itu malah lebih bagus. Iya, iya kan? lebih bagus, Iya, kan? benar. Iya. Tadi gue memposisikan diri gue ketika gue punya pacar, terus pacar gue punya Sahabat. gitu. Dan gue juga mau deket sama sahabatnya. Iya, benar. Mau cewek, mau cowok, yang penting kita harus solid bro. Iya. We're in this together. Segitu aja kali ya. Segitu aja, udah kita cukup. next nih. Next. Setuju nggak setuju? Sahabatan cewek cowok akan tetap langgeng selama keduanya nggak punya pacar. 1, 2, 3. Nggak setuju gue. Nggak setuju gue. Nggak setuju gue. Mau dia punya pacar, mau dia punya utang kayak kalau misalnya udah sahabat dah. Orang rahasianya udah banyak di ntar kalau misalnya gue berantem screenshotan taruh Twitter meledak gue. Ya tapi berarti kan itu bukan sahabat sejati dong. Iya kan kita awalnya semua sahabat sejati Neng sampai ada yang nge-trigger tiba-tiba berubah nggak jadi Sahabat sejatiku hilangkan dari ingatan. Gue udah tau dia mau nyanyi, jadi sebelum dia yang mulai gue. Lu tap gimana tap? Setuju gue. Kenapa? Karena biasanya orang sahabatan tuh banyak yang udah nggak langgeng karena mereka salah satu punya pacar kan. Oh iya betul. Di-cut kayak misalkan karena pacarnya nggak suka sama dia. Yang jadi mau nggak mau pacarnya sendiri ngudahin dulu. Nanti pas putus mereka sahabatan lagi. Bukan gara-gara dia punya pacar terus kita berhenti sahabatan cuma nggak ngobrol aja. Nanti gitu maksudnya. Oh tapi tetap sahabatan. Maksudnya ya sahabatan lu tuh pasti bakal berkurang nggak kayak sahabat lu pas lu masih jomblo gitu loh. Tuh. Atau mungkin cara Apaan tuh? Enggak, gue juga pengen ngomong atau mungkin kok bisa bareng sih. atau mungkin kalau gue cara mengatasinya supaya gue tetap bisa sahabatan langgeng walaupun gue punya pacar. Ajak. Enggak, sebelum gue PDKT gitu gue akan kasih tahu ini sahabat gue. Lo nggak bisa melarang gue untuk berhenti berteman dengan dia atau melarang kuantitas gue untuk bertemu dengan dia. Gue pasti akan memberikan quality time gue kapanpun itu kalau dia membutuhkan gue atau gue membutuhkan dia. Jadi gue pasti dari awal gue bilang lo jangan larang-larang gue untuk yang nolak berteman. tentang hal itu iya, dari awal. Gue jangan larang-larang gue untuk bermain dengan sahabat gue. Panjang namun kosong ya. Terima kasih sudah. Panjang namun kosong aja. Panjang tapi kocok. Kayak galon. Panjang namun kosong aja. Selangkolan.
Sisi mana? Mengerti, gua mengerti banget, Tapi menurut gua tadi nggak semua orang butuh lu heads upin gitu sih. Ya kan buat cara mengatasi supaya persahabatan kita langgeng. Meminimalisir aja ya Iya. untuk chance itu. Oke, berarti poin yang saya ambil pada argumen hari ini ya, mungkin bukan tidak bersahabat tapi lebih dari intensitasnya dikurangi. Kurangkan ya. Berkurang. Gitu ya, segitu ya susah banget nih orang-orang. Oke. Tapi di sini gue doang yang setuju tadi loh. Oh iya. Lu pada nggak setuju semua. Kenapa nggak Emang setuju? iya apa? Kenapa lu maksa gue jadi ke kubu lu sih bro? Iya. Itu kalau argumen cowok, kalau argumen cowok. kayak gitu. Next. Setuju nggak setuju? Pacar harus selalu diprioritaskan dibanding sahabat. 1, 2, 3. Lah? Hah? Lu aneh kan? Sama orang Jakbar nih. Suka bikin onar. Orang Tomang. Bukan. Kita juga tetap harus. Maaf. Gue ini kan tadi. Enggak, lu tadi X. Gue ini. Nah emang orang ya Jakbar udah, nih. lu Jakbar. Gue ulang 2 kali kan. Gue tangsel. Pantas. Lanjut. Kalau gue tetap harus tahu kodrat gue sebagai pasangan. Walaupun gue nggak mau dilarang untuk bermain dengan sahabat gue, tapi ya tetap prioritas pertama gue ya pacar gue. Kalau gue sedang berkomitmen, gitu. Udah gue kopas tuh. Kopas ya? Ini ada isinya nggak? RT. Ada. Yang ini ada, yang ini. Ada. Ih, tumben. Makasih. Mau? Lalu kenapa nggak nolak? Karena kalau pacaran dengan orang yang tepat, mereka nggak akan ada pikiran apa-apa tentang sahabat kita. Hah? Soal prioritas, misalkan contoh, sahabat gue sekarat gitu, gue habis tabrakan nih. Terus pacar gue ngajak nonton. Oh, jadi kamu lebih mentingin dia. Nggak gitu. Lu kita kayak jauh banget. kita kan ngomong prioritas. Lo nggak gitu Iya, dong. Contoh. Kecelakaan sama nonton. Coba dua-duanya kecelakaan. Tapi bisa aja. Dilihat dari mana lokasi yang paling jauh. Iya, gue sih yang paling dekat Satu dulu. di Tomang, satu di Cipete. Lah. Kita lagi ada di Taman Anggrek, ke Tomang dulu, Bos. Pacar kecelakaan. di Bandung misalkan. Iya. Gue lagi di Bintaro gitu. Terus Iya. teman gue kecelakaan 3 gang sebelah gue, masa gue kayak, sorry, lu urusin diri lu, gue mau ke Bandung sekarang. Toh gue nyampe Bandung, dia udah di UGD begini bang. Jadi kayak, pasti gue urusin. Tapi kalau soal prioritas kayaknya, enggak sih. Enggak harus selamanya kita menuhankan pacar kita. Oh, kalau gue kayak gitu lagi. Nih, nah berarti lu setuju kalau di bagian yang nggak urgent tuh apa contohnya? Contoh. Gue mau tahu juga. Dua-duanya sama-sama ngajak jalan. Misalnya, iya dua-duanya ngajak jalan di hari yang salah gimana, Tam? Iya, itu gue bakal lebih pilih pacar gue. Gue bakal lebih iya. milih gue bikin janji sama siapa duluan. Oh, lu kayak gitu? Lu gitu? Oh, kalau gue Iyalah. pacar gue sama kayak Atap. Wah, sakit lu berdua. Lu yang sakit. Gue sama kayak Atap. Enggak, maksudnya kalau Lu yang misalnya- sakit. Gue udah 2 minggu lalu bilang ke teman gue, kita mau nonton ya hari 2 minggu lagi. Oke, di hari itu gue bilang ke pacar gue dong pastinya. Tanggal segini aku diajak pergi sama sahabat aku. Oke, tiba-tiba di hari H dia bilang, aku pengen kita ngedate. Ya enggak lah. Iya, Kan gue udah bilang dari 2 minggu lalu. Iya, cuma Gitu kan contohnya. kalau di masalahnya gue, pacar gue kan sibuk, nggak selalu punya waktu. Jadi ketika berbenturan seperti itu ya gue pilih pacar gue. Lu Sar, gimana Sar? Parah mau di skip sama dia, parah. Lu Sar, kenapa nggak setuju dengan pacar harus diprioritaskan? Gue setuju sama statement lo, tergantung mana yang paling urgent. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari mereka mempunyai date yang sama misalnya gitu kan, which is itu chance-nya kecil banget lu. Misalnya hari Kamis gue udah jalan nih sama si Ujang, tiba-tiba pacar gue si Bobby pengen hari Kamis juga. Bob, bentar dulu nih, Ujang kemarin udah ngajak saya jalan. Pasti gue ke sahabat gue lah, kan Bobby udah tahu gue ada schedule ini. Masa diberantakin gara-gara Bobby? Sebagai pacar yang baik juga harusnya nggak minta. Enggak cengeng gitu loh. Iya. Enggak kayak kan Coba kalau kasusnya, skenario-nya diubah ya. Panjang nih, Misalnya gue suka nih. kayak gue udah janjian sama pacar gue dulu. Terus tiba-tiba sahabat gue nangis-nangis nelfon-nelfon, "Oh, gue butuh lo, gue gini-gini. Lo kesini dong, hibur gue. Ayo kita jalan apa-apa." Gue badut, hibur. Ya. Lo tau gak gue bisa bercanda, dibayar. Gue mati teleponnya. Oh gitu. Enggak dong, jahat banget lu. Ya makanya gue nanya, kalau Oke. skemanya kayak gitu, lo akan pilih pacar gue, karena menurut gue kalau misalnya tiba-tiba sahabat laki gue nelpon, "Sar, lu di mana? Gue lagi butuh lu." Bentar dulu, gue jalan dulu sama laki gue. Nanti kalau misalnya besok lu masih galau, gue ke lu. Maksudnya itu bisa bukan selalu memprioritaskan pacar gue, tapi ini tergantung situasi dan kondisi. Ini bisa deal-dealannya gimana nih, gitu. Dan kalau apalagi anaknya kan udah solid. Oh iya. Gue tinggal bilang, si ini lagi gini, kesana yuk. Berdua kesana. Oh. Kan udah temenan juga jadinya. Oh iya, kan? bener sih. Terus yang temennya sih, Iya bener sih. Cuma sebenarnya gue masih kepo ya.
kalau dari sisi psikologisnya itu beneran bisa atau tidak cewek dan cowok itu bersahabatan? Tetap di Love and Love. Orang minta-minta tapi kok belok-belok. Ayo kita bahas cinta dengan psikolog. Ntar lu jangan setiap segmen dong lo, gue kan juga Pressure kan, pressure kan. Iya lo. Ya Allah, capek banget gue. Gue tadi bengong dulu, gue mikir dulu api ya gitu kan. Nah iya, sekarang kita udah kedatangan psikolog. Yes, ini Tadi dia. kan- Kak Sabrina Benar. Maida. Ya ada yang marah Boleh langsung ke klinik? Invoice ya, ada invoice boleh. nanti kan. Kak, tadi ada penelitian Kak. Oke. Kalau cowok cenderung lebih gampang baper dan merasa teman ceweknya juga suka sama dia. Itu cowok itu lebih baper apa delusional namanya? Oke, sebenarnya kalau misalkan dari penelitian ini gitu ya, tadi aku udah baca dulu nih. Jadi sebenarnya ini salah paham. Jadi cowok itu kan makhluknya logika ya, nih Marlo ya. Apa? Logika. Ya. Nah, jadi kadang nih kalau misalkan perempuan itu pada dasarnya itu suka perhatian, memberikan perhatian, nurturing kayak gitu. Nah, kadang salah tangkap sinyal nih. Padahal biasa aja, kayak ngasih perhatiannya kayak oh ya ada apa kayak gitu. Tapi kadang ditangkapnya salah, berbeda kayak gitu. Jadi secara nggak langsung di sini ada salah sinyal kayak gitu. Tapi kalau dibilang sebenarnya siapa yang bisa gampang baper? Ya dua-duanya punya potensi yang sama. Gitu. Berarti ini mitos ya, cowok nggak gampang baper ya? Di penelitian ini kebetulan hasilnya laki-laki yang lebih punya kecenderungan. Karena penelitiannya mungkin respondennya lebih banyak jawaban laki-laki. Kita nggak pernah tahu nih penelitian ini respondennya banyak di mana dan lokasinya di mana. Karena yang namanya penelitian kita juga harus lihat nih. Ya lanjut. Tapi Kak, kan ada yang bilang ya lebih gampang baper sama sahabat tuh karena kita tuh udah terlalu dekat, udah tahu baik dan buruknya dia. Tapi ada yang bilang juga justru karena kita terlalu dekat, kita jadi nggak mungkin punya perasaan sama sahabat kita. Yang bener yang mana? Yang bener orang itu nggak akan tahu kalau kamu nggak confess. Ya, itu dia. Kaget. Ya, itu dia. Itu dia. Setuju. Oke, ngomongin confess. Oke. Berarti kalau kita bersahabatan gitu, ya kalau kita pengen tahu dia suka atau tidak sama kita, harus confess. Harus ada salah satu yang memulai inisiasi. Oh gitu. Pokoknya kalau sahabatan tuh tahan-tahanan aja siapa yang Iya, bertahan aja udah. Kayak gini. Sahabatan tuh akademi bertahan itu. Kan rasanya nyaman, rasanya Iya, nyaman. dimengerti gitu ya. Apalagi kalau salah satu pihak mungkin single gitu ya. Atau dulunya lagi single nih gitu. Kan jadi kayak ada peluang masuk. Kok gue nggak ada yang kasih rasa affection, perhatian. Cuma ada kayak dia gitu kan. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja rasa cinta itu tumbuh, tapi balik lagi, kok dia kan sahabat gue, kok dia seperti ini? Kalau selama nggak ada confession gitu ya jadi ya nggak tahu, aku nggak tahu kamu suka sama aku atau enggak. Tapi kan banyak orang yang takut buat confess karena bagaimana jika perasaannya tidak sama dan jadinya menjauh. Renggang. Kan yang ditolak perasaannya Marlo, Bukan? orangnya. Tapi kan ada secara Nggak semua orang bisa mikir kayak gitu. iya kan? nggak semua The fear orang of bisa rejection, mikir bro. kayak gitu Nah. kan ada juga sifat kita yang kayak aduh gue jadi risih nih dia suka sama gue gitu. Iya, kan gini, karena kebanyakan orang hampir semua orang tidak suka ditolak. Iyalah. Rasanya tuh itu. Jadi ketika ada penolakan kayak aku takut, aku nggak diterima. Padahal yang nggak kita terima adalah mungkin ada perasaannya. Aku menerima kamu sebagai seorang sahabat, aku menerima kamu sebagai seorang teman, tapi nggak lebih. Terus kalau misalnya orang itu nggak berani untuk confess, Demi apapun ini invoice ke lu doang. Iya, lihat aja Ya nanti. kayak kita boleh kayak Boleh nggak sih nanya bagi-bagi gitu? Kayak- oh ya udah nanya. ya, gue kepo gitu. Pengen Udah, perawatan sok. juga perawatan. Rawat jalan. Gue tiap kali di sini ya, ini cuma segmen yang gue tunggu-tunggu. Lumayan gratis gitu. Dari rumah udah ada 5 pertanyaan nanti kita apa. Yang nggak nyambung bisa kayak bisa deh. Nyambung. Lanjut tiket. Nah ini orang-orang friendzone tuh lebih Oke. memilih memendam perasaan sama sahabatnya dibanding confess tadi. Tapi secara psikologis ada kenapa? Karena takut. Pressure. Karena takut tadi, takut Terus udah ditolak. penolakan doang. Fear of rejection itu besar loh. Besar memang maksudnya, tapi maksudnya doangnya bukan kayak oh doang, tapi lebih ke oh Itu aja. Satu poin. Doang tadi
doang. Iya dong, it means aja. Oh, fear of rejection aja. Mau itu sehebat apapun, ya aja kan. Satu. Enggak. Gimana, Gini, Kak? kan satu, orang tuh nggak suka ditolak ya. Jadi takut nanti kayak mikirnya tuh udah kemana-mana. Nanti baliknya lagi apa? Self esteem. Ih, berarti aku nggak layak dicintain ya. Orang terdekat yang aku percayain aja, nih sahabat aku aja nggak nerima aku, nggak mau sama aku. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Padahal sebenarnya bukan ke situ. Padahal emang ya kita nyaman sebagai seorang sahabat aja. Tapi nggak, ya kan? Gak apa-apa, udah. Iya. Psikolog and Audi show. Kita lanjut. Audi mulai nggak enak ngomong. Bukan, tapi maksud aku nggak bahaya gitu. Nggak bahaya kalau mau mendam perasaan terlalu lama. Tergantung kamu nyaman atau enggak. Nggak nyaman. Ya kalau nggak nyaman ya utarain. Oh gitu. Itu kan pilihan. Tapi kan takut. Jadi dewasa itu adalah memilih. Aku untuk anak kecil. Aku juga lagi. Ini dua narasumber kita. Boleh. Mereka tuh dari tadi udah kayak palanya mau pecah gitu. Silakan nanya, mumpung gratis. Ini jujur ya, bukannya gimana sama psikologis apa gimana, tapi buat gua setuju atau tidak, iya atau tidak dan lain-lain semuanya keputusan itu tergantung pemikiran masing-masing orang berbeda. Buat gua. Jadi kayak misalkan buat lu ada yang nggak apa-apa, ada yang jangan. Buat gua yang nggak apa-apa dan jangan itu pasti kita berbeda. Beda, betul. Beda. Jadi menurut gua ya. Boleh aku timpalin? Boleh. Silakan Boleh dong, Kak. Argumen. Itu namanya value. Apa? Value. Itu namanya value. Setiap orang punya personal value masing-masing. Jadi kalau misalkan nih kamu ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh, aku nggak sama deh, nggak sesuai deh. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang maksa juga. Kayak tadi Marlo sama kamu kayak agak berdebat. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang maksa juga. Karena aku punya prinsipku pribadi, value personalku, Marlo punya prinsip personalnya sendiri. That's it, kayak gitu. Aduh nih pertanyaan cukup susah karena banyak orang yang tidak mengerti apa perbedaan dari cinta dan sayang. Iya itu mirip. Iya sih, apa ya? Apa ya? Gini, kalau sederhananya, kalau misalnya kita ada bunga nih ya, kalau misalkan disiram, kita ngeliatnya cantik, seneng. Tapi kalau dipetik, Mati. ya udah kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang cinta sama sayang sama atau beda. Karena kalau misalkan orang sayang tuh lebih ke passion ya. Sayang nggak harus kita milikin kok. Sayang itu nggak harus menjadi seseorang kok. Kita sayang sama sahabat, kita sayang sama teman kayak gitu. Tapi cinta kita pengen menjaga, kita pengen mengasihi. Mana yang lebih besar, cinta atau sayang? Udah jelas dong Nanya mulu. Sekolah. Lu sayang bisa sama semua orang. Lu bisa sama siapapun gak harus memiliki. Berarti lebih besar sayang dong. Lebih enggak Cinta. maksudnya. Lebih besar cinta. Quotes. Pilihan. Boleh quotes? Boleh. Love is an appreciation, not a possession. Artinya Bang Messi. Cinta itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengapresiasi, bukan bagaimana cara memiliki. Wow. Final statement. Udah capek kayaknya kita ya. Statement ini harus gong apa harus lucu nih? Oke, menjadi seseorang itu kita harus berani bertanggung jawab dan berani memilih. Ini kan temanya friendzone ya? Iya. Temanya sahabat dan cowok ya. Kamu itu perlu memilih. Setiap pilihan itu punya konsekuensi. Kalau berani untuk memberikan confession, ya berarti artinya kita juga harus sadar bahwa apakah diterima atau ditolak. Tapi bukan arti itu benar atau salah. Cinta itu nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Gue tau poinnya. Wow. Super sekali. Super. Udah gini aja deh, apapun yang kalian dapetin, yang kalian pilih, semuanya harus udah mengenal resikonya dulu. Biar tahu cara mengatasinya. Dah. Kak Sarah, sikat. Dangkal. Sikat Kak Sarah. Oke. Perkenalkan nama saya Sarah Tobing, saya dari Universitas Terbuka dan Tertutup. Yang namanya perasaan itu nggak ada yang salah adalah cara menyampaikannya. Jadi kalau misalnya lo takut bilang lo suka sama siapa, inget umur itu nggak ada yang tahu. Jangan sampai lo udah koit duluan, nyampe di sorga lo jadi bancengan sama malaikat. Udah gue kasih waktu lo di bumi, ngomong I love you aja gagu. Jadi pastikan waktu yang lo punya di bumi itu lo manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika lo udah mengutarakan, jangan lupa untuk ikhtiar
Nothing tulus ya, nothing tulus. Dia mau suka balik apa kagak itu urusan dia. Yang penting kita udah ngomong gak jadi bahan cengan orang-orang surga. Terima kasih. Mantap. Ketakutan di akhirat berarti. Iya, ketakutan dia ini bahan cengan ya, kocak. Oke lah kalau begitu. Lu. Gue. Iya dong. Sesuatu yang indah itu namanya candi. Sesuatu yang manis itu namanya candy. Sesuatu yang tidak bisa lepas itu namanya candu. Tapi kenapa hubungan kita ini seperti canda? Udah gue bilang dangkal. Gue udah bilang sama lu. Udah dipakai dari tahun 2001. Kenapa Masih dipakai lagi. Tapi kita tepuk tanganin dulu, effort. Kenapa lo dengerin? Iya lu lagi ngomong, gue udah berharap sesuatu. Gue kayaknya Audi berubah deh di episode ini. Ini dia beda, gue udah bisa lihat dari sparklingnya. Tapi gitu. coba lu dong. Wah, udah jam segini. Saatnya kita menyudahi episode pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menonton episode lainnya. Sampai ketemu di Love Unlock next episode. Bye-bye. Bye-bye.